Satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, nah itu Tuhan Yesus sudah hadir. Oke, shalom. Selamat pagi, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan teduh sejenak ke hadapan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, disebabkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini terlalu banyak hal-hal yang mungkin menjadikan saya dan saudara ya mungkin lemah di dalam menjalani kehidupan ini. Ya mungkin kita merasa capek, yang merasa lelah oleh karena keadaan yang harus kita hadapi. Tapi satu hal, biar kita boleh senantiasa meyakini bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah kekuatan. Dia adalah Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada saya dan saudara, dan Dialah yang menjadi perisai kita, menjagai, melindungi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu buah lagu seperti rusa. Karena pemusiknya saat ini nggak hadir, kita akan menyanyikan lagu ini seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah ungkapan dari hati kami yang terdalam, Bapa, bahwa Engkau adalah segalanya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Daripada itu Tuhan Yesus, di dalam menjalani kehidupan ini, biarlah Engkau akan terus memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan.
Tolong bimbing kami Roh Kudus agar dalam setiap kehidupan kami senantiasa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak untuk waktu ini di mana sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Bapak, daripada itu saatnya kami mempersiapkan hati kami, dan biarlah Engkau sendiri yang hadir di dalam ibadah kami Tuhan, karena kami begitu sangat yakin sesuai dengan firman-Mu Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami, dan karena Engkau hadir Tuhan, maka saat ini kami yang datang, bahkan kami juga yang mendengarkan melalui channel kami di saluran YouTube Tuhan, semuanya juga boleh mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, tolong pakai hamba yang melayani, tolong pakai setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, bahkan di setiap gereja-gereja juga Tuhan, Kau juga yang akan hadir di tengah-tengah ibadah umat-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami percayakan ibadah kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan belajar daripada firman Tuhan, karena zaman sekarang ya kita bersyukur ya, karena dengan adanya internet di mana kita boleh belajar lebih jauh lagi. Tetapi dengan adanya internet juga ya, kita juga tidak boleh kita juga dapat melihat terlalu banyak ajaran-ajaran yang menentang akan ajaran kekristenan ya, dengan pendapat mereka, dengan apa daripada itu dalam setiap kehidupan kita, ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita akan terus mau belajar firman Tuhan ya, sehingga dengan kita mengerti akan firman Tuhan, apapun yang dikatakan orang, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyanyikan satu buah lagu, Firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan, waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kehidupan ini seringkali membuat kami bimbang, seringkali mendatangkan tanda tanya, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus, seringkali kami menjadi lemah oleh karena hal-hal yang ada di sekitar kami Tuhan. Daripada itu Bapak, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami dibentuk melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami begitu percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami, bahwa firman-Mu yang senantiasa menerangi langkah kaki kami Tuhan, sehingga apapun yang ada di sekitar kami, kejadian apapun juga Tuhan, kami percaya. Oleh karena firman-Mu maka kami tidak akan tersesat. Oleh karena firman-Mu kami tidak akan tersandung. Daripada itu Bapak, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami diberkati melalui firman Tuhan.
Untuk hamba juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menutupi setiap kelemahan dan setiap kekurangan yang ada pada diri hamba Tuhan, sehingga apapun perkataan hamba, firman apakah yang akan hamba sampaikan, semua itu boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, salam saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, seperti kita ketahui bahwa dengan adanya internet ini kita bersyukur ya, banyak orang boleh mengenal Tuhan ya. Tetapi dengan adanya internet ini kita juga tahu, kita lihat bagaimana juga banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan mereka mengkotak-katikkan ya, mempunyai penafsiran-penafsiran tersendiri akan firman Tuhan. Daripada itu saat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan ya. Saya akan mengajak kita buka di dalam Kejadian 21 ya. Pas ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 saja ya, 14 saja kita baca. Kejadian 21 ayat yang ke-8 ayat ke-14. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Amin ya. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema saya saat ini saya beri judul mengapa Hagar dan Ismail terusir ya. Mengapa Hagar dan Ismail terusir? Saudara, banyak yang menafsirkan hal-hal firman Tuhan ini. Kenapa Hagar dan Ismail terusir? Ya, mereka mempunyai pendapat segala macam, tetapi kita akan belajar daripada firman Tuhan ya, supaya kita jelas kenapa sih Ismail sama Hagar itu diusir oleh Abraham ya. Jadi kita akan belajar daripada firman Tuhan, karena kita tahu jikalau ada seseorang yang diusir, itu pasti ada penyebabnya ya. Nggak mungkin jikalau saya dan saudara ketika mungkin kita diusir di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, atau di dalam kita bersosial ya, pada saat kita diusir mungkin ada sebab ya kenapa ya. Begitu juga dengan Hagar dan Ismail, kenapa mereka diusir ya. Supaya kita lebih jelas lagi, supaya kita tidak ragu-ragu atau kita tidak simpang siur di dalam mendengar akan pendapat-pendapat di luar sana, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kenapa Hagar dan Ismail diusir? Ya. Saudara, di sini kita lihat di ayat yang ke-8, Kejadian 21:8, di situ dikatakan bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Ya. Saudara, ketika Ishak lahir, mulailah mulai bertumbuh, bahkan pada situ dikatakan dia bertambah besar anaknya dan mulai disapi. Dan pada saat itu ketika seseorang anak disapi itu berusia kurang lebih 2 atau sampai 3 tahun ya. Jadi pada saat itu karena Abraham melihat bahwa Ishak sudah disapi, maka pada saat itu dikatakan mereka mengadakan perjamuan besar ya. Berarti dalam perkataan lain bahwa mereka mengadakan pesta atas disapinya Ishak ya, atas lepasnya Ishak dari air susu ibu ya.
Sehingga pada saat itu diadakanlah pesta oleh Abraham. Ya. Dan selanjutnya di ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir, itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ya. Saudara, pada saat terjadinya perjamuan besar, terjadi pesta yang diadakan oleh keluarga Abraham, pada saat itu Sarah melihat anaknya sedang bermain dengan Ismail. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita di ayat yang ke-10, ya di situ dikatakan apa? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ya. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan kita. Loh, kenapa Sarah begitu kejamnya? Ya, ketika dia melihat Ismail sedang bermain dengan Ishak, udah gitu lalu dia bilang sama Abraham, ya kan, usirlah hamba itu beserta anaknya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita lihat di pasal yang ke-16, ya, coba kita di pasal 16 ayat yang keempat. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang keempat, ya. Di situ dikatakan Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya. Saudara, di sini kita lihat bagaimana ketika Hagar, ya, dia merendahkan nyonyanya. Ketika Hagar begitu sombongnya karena dia hamil, di situ kita tahu bahwa yang namanya Sarah itu tidak mengusir Hagar dan Ismail. Tetapi di Kejadian 21 di situ katakan pada waktu Sarah melihat Ismail bermain dengan Ishak, ayat yang ke-10 dikatakan di mana dia meminta kepada Abraham, usirlah budak itu beserta anaknya. Saudara, kita melihat hal seperti ini, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kok hanya bermain aja? Ya, kok sampai Sarah begitu kejamnya? Ya, meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya. Sedangkan pada saat dia dihina, pada saat dia dilecehkan, pada saat direndahkan oleh Hagar karena kehamilannya, Sarah tidak melakukan hal-hal mengusir dia, walaupun pada saat itu Sarah menindas Hagar sehingga Hagar melarikan diri. Saudara, kita belajar, ya, kenapa sih hanya bermain? Apakah betul hanya bermain saja? Ya. Saudara, kita lihat dari perjemahan aslinya, ya. Perjemahan aslinya di situ dikatakan bahwa matsakek, ya. Matsakek. Matsakek itu bukan hanya berarti bermain. Tetapi dalam bahasa aslinya matsakek itu yaitu mengolok-olok, mengejek, menertawakan atau mungkin menghina daripada yang namanya Ishak. Jadi yang pertama, ya, kenapa Hagar dan Ismail diusir? Ya, karena apa? Karena Ismail itu mempermainkan atau mengolok-olok atau mengejek, bisa juga dikatakan menghina Ishak. Ya. Saudara, hati ibu siapa jikalau melihat anaknya yang ditindas? Ya. Bahkan di dalam Galatia 4, kalau kita lihat di dalam Galatia 4, Galatia 4 ayat yang ke-29. Coba tolong satu orang bacakan Galatia 4 ayat yang ke-29. Ya, tolong membacakan Ibu Yanti. Galatia 4 ayat yang ke-29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Amin, terima kasih. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, di sini maksudnya Ismail, menganiaya. Ya, saudara, Paulus menekankan lagi, bukan hanya mengejek, bukan hanya mengolok-olok, bukan hanya mentertawakan, bukan hanya menghina, tapi menganiaya, menindas. Ismail menganiaya Ishak, bahkan sampai saat ini. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ya. Jadi kenapa
Kenapa Hagar dan Ismail diusir? Karena Ismail menghina, mengejek, mengolok-ngolok yang kepada Ishak. Saudara, di dalam suatu pesta, di dalam suatu perayaan, di mana mereka semua bersuka cita oleh karena Ishak sudah disapi, ternyata apa yang dilakukan oleh Ismail, ya, justru dia malahan menghina Ishak, malah dia menganiaya Ishak. Ya, saudara, inilah penyebabnya. Yang pertama, kenapa Ismail dan Hagar diusir? Karena apa? Karena perbuatan Ismail yang mengejek, yang mengolok-ngolok, yang menghina yang kepada Ishak. Bayangkan saudara, ketika saudara sedang membuat suatu pesta untuk anak saudara, ya, tapi ternyata ada saudara tirinya, ya. Dan jikalau kita lihat, jikalau kita belajar daripada firman Tuhan, yang namanya Ismail itu bukan sepantaran Ishak, ya. Bukan lebih tua atau lebih besar hanya beberapa tahun, tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan pada saat itu, ya, Ismail selisih usianya dengan Ishak itu 14 tahun. Ya. Karena firman Tuhan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa pada usia 86 tahun itu Hagar melahirkan Ismail. Dan pada umur 100 tahun Abraham itu Sarah melahirkan Ishak. Jadi ada perbedaan waktu yang sangat-sangat jauh sekali, ya. Bagaimana kok seorang pemuda yang berumur 16 atau 17 tahun itu menganiaya daripada anak kecil yang baru berusia 2 atau 3 tahun? Siapa yang tidak melas? Bahkan ketika dikatakan di ayat yang ke-10 bahwa Sarah meminta Abraham untuk mengusir daripada Ismail dan Hagar oleh karena perbuatan Ismail yang menghina, yang mengejek, mengolok-ngolok, bahkan menindas Ishak. Itu juga dikatakan di ayat yang ke-14, kita lihat di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-12, ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya. Saudara, kita lihat bahwa Allah juga pada situ setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sarah. Usirlah budak itu, usirlah Hagar, usirlah Ismail. Ya. Allah juga menasihatkan kepada Abraham, jangan kamu sebal, jangan kamu sedih, ya. Lakukanlah apa yang diminta oleh Sarah. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat yang Kejadian yang 16 tadi, ketika Hagar ditindas oleh Sarah oleh karena kesombongannya, oleh karena dia merendahkan majikannya, merendahkan tuannya, lalu Hagar pada saat itu lari dari Abraham dan lari daripada Sarah. Tetapi apakah Allah membiarkan Hagar? Tidak. Di ayat yang ke-16 dan ke-17 dikatakan bahwa Allah meminta Hagar untuk kembali kepada Abraham. Walaupun kamu ditindas, kamu tetap kembali kepada Abraham. Ya. Hagar kembali lagi kepada Abraham, ya. Dan selama kurang lebih 14 tahun, 16 tahun, ya, mereka bersama. Ya. Tetapi kenapa pada saat ini Allah menyetujui apa yang dikatakan Sarah, usirlah hamba itu? Ya. Sudah kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita lihat mulai pada firman Tuhan ini bahwa kenapa Hagar dan Ismail diusir? Karena apa? Yang pertama, Ismail menindas Ishak. Ismail mengejek Ishak. Ismail mengolok-ngolok Ishak. Ya. Jadi ini yang membuat hati Sarah panas, yang membuat hati Sarah kesal, sehingga dia meminta kepada suaminya Abraham, usirlah hamba itu. Ya. Yang kedua, ya. Sudah kasih dalam nama Yesus Kristus ini kita lihat bahwa kenapa Ismail dan Hagar diusir oleh karena yang pertama bahwa mereka Ismail itu menindas atau menganiaya atau mengejek atau mengolok-ngolok daripada Ishak di dalam suasana yang bersukacita, di dalam suasana yang bergembira, ya. Tetapi justru dia merusak suasana, ya.
dan yang kedua, ya, ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya. Jadi kenapa Hagar dan Ismail terusir? Bukan karena Ismail sudah menindas Ishak. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa Ismail bukan penerima janji-janji Allah. Bahkan juga hal itu juga ditegaskan lagi oleh Allah di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan apa? Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya. Jadi jelas bahwa firman Tuhan menjelaskan kepada saudara bahwa yang namanya keturunan dari Abraham, yang namanya anak perjanjian itu adalah Ishak, bukannya Ismail. Walaupun di luar sana kita suka mendengar, wah anak perjanjian itu Ismail, bahkan yang dikorbankan Ismail dan lain sebagainya. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, bahkan mereka berani mengatakan bahwa di dalam kitab Kejadian yang dikorbankan adalah Ismail, padahal di dalam kitab Kejadian yang dikorbankan adalah Ishak. Saudara hati-hati. Ya. Terlalu banyak orang-orang yang berani memberikan tanggapannya sendiri, memberikan tafsirannya sendiri, dan bahkan mengubah apa yang ada di dalam Alkitab. Tapi jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang berkata kepada Abraham bahwa yang disebut keturunanmu ialah berasal daripada Ishak, perempuan merdeka, bukan perempuan hamba, bukan perempuan budak. Ya. Justru kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun kata orang di luar di sana bahwa Abraham, bahwa Ishaklah yang menjadi anak perjanjian, bahwa yang disebut keturunan Abraham itu adalah berasal daripada Ishak, berasal daripada perempuan merdeka dari Sarah. Ya. Lalu bagaimana firman Tuhan? Lalu bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Bagaimana dengan saya dan saudara? Ya. Saudara, kita lihat daripada firman Tuhan, siapa sih saya dan saudara? Apakah kita keturunan daripada Hagar? Apakah kita keturunan daripada Sarah? Coba kita lihat di dalam Galatia 4. Kita kembali ke Galatia 4. Kita buka ayat yang ke-31-nya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara kita, orang percaya, ya. Karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan menegaskan saya dan saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah kita keturunan daripada perempuan merdeka, bukan keturunan secara biologis, ya. Karena kita nggak ada hubungannya dengan mempunyai ikatan darah, ya, secara biologis dengan Abraham, karena kita bukan orang Yahudi, ya. Tetapi secara rohani bahwa saya dan saudara setiap orang percaya kita adalah keturunan daripada perempuan merdeka. Itu kasih jelas, ya. Ketika ada orang yang mulai menyerang saya dan saudara, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa yang menjadi ahli waris, yang disebut keturunan Abraham, itulah keturunan dari Ishak. Lalu status saya dan saudara juga firman Tuhan mengatakan bagaimana Paulus mengingatkan pada jemaat Galatia, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara bukanlah keturunan dari perempuan hamba, daripada perempuan budak, tetapi kita adalah keturunan dari perempuan merdeka. Sangat luar biasa. Jadi saudara, jangan kita ragu lagi bahwa saya juga merupakan ahli waris daripada Abraham. Ya. Kita juga ada ahli waris daripada apa? Janji-janji Allah. Kenapa yang disebut ahli waris, ya, yang seperti dikatakan di ayat yang ke-10 itu, ya, itu jatuh kepada Ishak, itu ada yang menerima janji-janji Allah. Ya. Jadi dari keturunan Sarah, dari keturunan Ishak, ya, yaitu saya dan saudara di dalam
seperti saya katakan, kita bukan secara biologis, ya, tetapi secara rohani kita adalah keturunan dari perempuan merdeka, maka kita juga berhak menerima atau menjadi ahli waris Allah. Amin. Kita berhak menjadi ahli waris janji-janji Allah. Makanya kita jangan pernah ragu memegang janji-janji yang difirmankan oleh Allah di dalam Alkitab. Terlalu banyak janji-janji. Dan janji yang paling menjadi tujuan saudara-saudara adalah janji akan kehidupan kekal. Ya. Itu adalah janji yang diberikan kepada saudara-saudara. Jadi jangan pernah saudara ragu, ya. Apakah nanti saya mendapatkan kehidupan kekal? Apakah saya nanti masuk surga? Saudara, itu janji yang diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Jadi jangan pernah ragu di dalam mengiring akan Yesus, ya. Karena janji itu diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak. Jadi siapapun saudara-saudara, jangan pernah ragu, ya, bahwa kita adalah ahli waris, bahwa kita adalah yang menerima janji-janji Allah. Janji-janji yang sudah diberikan kepada Abraham, yang sudah dinyatakan kepada Abraham. Jadi peganglah janji-janji Allah. Jangan pernah kita ragu, ya. Apakah nanti saya akan mendapatkan keselamatan? Ya. Itu janji Allah. Itu adalah tujuan hidup kita, ya. Jangan pernah kita ragu. Lalu apakah Allah menyertai saudara-saudara? Janji Allah bagaimana? Yesus berkata bahwa Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan, ya. Mari kita pegang janji Tuhan. Jadi jangan pernah kita ragu dalam jalan kehidupan ini ketika kita dalam keadaan tertekan, ya. Dan kita bertanya, apakah Tuhan menyertai saya? Gak perlu ditanyakan lagi, karena Allah sendiri, yang Yesus sendiri yang sudah berfirman, yang sudah menjanjikan kepada saya dan saudara bahwa Dia akan menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Ya, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa Hagar dan Ismail diusir? Yang pertama oleh karena kelakuan daripada Ismail yang menghina, yang mengejek, yang menindas Ishak. Dan yang kedua bahwa Ismail bukan ahli waris, ya, tetapi Ishaklah yang menjadi ahli waris. Lalu yang ketiga, ya, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat yang ketiga di sini dikatakan ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Kejadian 21:11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena siapa? Oleh karena anaknya, oleh karena Ismail, bukannya oleh karena Ishak. Ya. Di sini kita lihat bagaimana hal ini membuat Abraham menjadi sebal. Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian, di dalam terjemahan yang lainnya, di dalam King James itu dikatakan bahwa Abraham itu begitu sangat sedih. Karena apa? Karena kelakuan daripada anaknya ini. Abraham begitu sangat tertekan sekali oleh karena kelakuan daripada Ismail. Kenapa di dalam suasana yang begitu sangat meriah, yang begitu sangat sukacita, ya, di dalam perjamuan yang begitu sangat besar, kenapa kok Ismail anak ini loh mulai memiliki tingkah laku seperti ini? Jadi yang ketiga adalah Ismail memiliki kelakuan yang tidak baik, membuat Abraham sebal, membuat Abraham menjadi sedih, menjadi tertekan oleh karena anak ini, oleh karena Ismail, oleh karena tingkah laku Ismail. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan saya dan saudara sekarang juga bagaimana? Jikalau kita melihat anak yang berumur 16 sampai 17 tahun menindas anak yang berumur 2 tahun atau 3 tahun, gimana perasaan kita? Mungkin kita akan marah kepada anak muda itu, ya. Dan Abraham begitu sangat sedih, begitu sangat terpukul, begitu sangat tertekan. Kok kenapa Ismail kok melakukan hal seperti itu di dalam suasana yang bergembira ini? Bukannya dia mengayomi adiknya, bukannya dia merangkul adiknya, bukannya dia menjadi teladan bagi adiknya, tetapi kok justru malah menindas adiknya di dalam suasana seperti ini. Kejadian ini juga mungkin kalau ada di hadapan kita juga akan menjadi kesal, sebel, ya. Apalagi orang tuanya pasti akan sedih, tertekan dengan kelakuan anaknya. Ya, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kenapa Abraham dan
mengusir Hagar dan Ismail? Ya karena kelakuan daripada Ismail sendiri. Bukannya mengayomi adiknya, bukan menjadi teladan bagi adiknya, bukan membimbing adiknya, bukan mengajak bermain adiknya di dalam suasana yang begitu sangat berbahagia, tetapi justru menindas adiknya, menganiaya adiknya. Siapa sih orang yang tidak sedih seperti itu? Ya. Mas sudah kasih dalam nama Yesus Kristus. Abraham mengusir Hagar dan Ismail karena kelakuan daripada Ismail yang tidak baik. Bukannya membimbing adik yang baru 2 atau 3 tahun, tetapi justru menindas, menganiaya, mengejek, menghina, mengolok-olok. Ya. Solusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah yang terjadi. Ya. Bahwa Abraham mengusir Hagar Ismail, ya, oleh karena tingkah laku atau kelakuan Ismail yang tidak baik. Ya. Sehingga Allah mengizinkan Abraham untuk mendengarkan perkataan Sarah, usirlah hamba itu beserta anaknya. Saudara, inilah ketiga poin yang kita ketahui melalui Alkitab bahwa kenapa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Yang pertama, bahwa Ismail itu mengejek, menghina, mengolok, menindas daripada Ishak yang masih kecil. Seharusnya tidak dilakukan. Yang kedua, karena Ismail itu bukan ahli waris, bukan penerima janji-janji Allah yang dikatakan kepada Abraham. Ya. Juga yang dikatakan kepada saya dan saudara melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab, terlalu banyak janji-janji. Ya. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa saudara dan saudara adalah keturunan dari perempuan merdeka, bukan perempuan budak, bukan perempuan hamba. Jadi janji-janji itu juga adalah ahli waris bagi saudara dan saudara. Makanya kita jangan pernah ragu. Ya, yang pernah ragu terhadap janji-janji yang dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap umatnya, kepada setiap orang percaya. Dan kita pernah ragu janjinya bahwa kita akan memperoleh hidup kekal. Jangan kita pernah ragu. Ya. Kemana saya nanti kalau mati? Apakah saya mendapatkan hidup yang kekal? Firman Tuhan katakan bahwa saudara-saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Jangan pernah ragu, itu janji Tuhan kepada saudara-saudara. Jangan pernah ragu jika kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kita terlalu banyak masalah, terlalu banyak hal-hal yang membuat saya dan saudara bimbang, membuat saya dan saudara ragu. Jangan pernah saudara ragu akan pernyataan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai saya dan saudara, bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Dan saudara, inilah janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, ya, bahwa Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham oleh karena Ismail memiliki kelakuan yang tidak baik, membuat Abraham tertekan, membuat Abraham sedih, membuat Abraham kesal, membuat Abraham sebal terhadap Ismail. Di suasana yang bergembira, kenapa Ismail seperti ini? Kenapa Ismail bukannya membimbing adiknya, bukan menjadi teladan bagi adiknya, ngajak bermain yang benar, tetapi justru menindas dan menghinanya. Saudara, inilah 3 hal. Jadi apapun yang dikatakan orang di luar sana, kenapa Ismail dan Hagar diusir? Oh, karena Allah mau begini. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari. Ya, ada 3 poin. Ya. Lalu kita lanjut. Yang tadi kita baca sampai ayat yang ke-14. Ya. Ayat yang ke-13 di situ dikatakan, tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Ya. Jadi inilah ketika Allah berjanji kepada Abraham, ya, kepada Abraham bahwa anaknya juga akan menjadi bangsa yang besar. Di sini kita lihat bahwa bagaimana Allah tetap peduli, ya, peduli terhadap Ismail, terhadap keturunan daripada hambamu, keturunan daripada Hagar, di mana mereka akan menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya berkata benar Tuhan. Ya, saya berkata bahwa Alkitab benar-benar firman Tuhan. Memang kita lihat bagaimana bangsa yang mengatakan yang mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan Ismail, mereka menjadi bangsa yang besar, itu karena sudah dijanjikan oleh Allah. Dan dengan semua itu saya sampai sempat bilang bahwa firman Tuhan, bahwa Alkitab adalah benar-benar perkataan Tuhan. Ya, benar-benar firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita kenyataan sampai sini. Tetapi ingat, walaupun mereka menjadi bangsa yang besar, tetapi mereka itu bukan
bukan anak-anak janji keturunan dari perempuan merdeka. Mereka tidak menjadi ahli waris. Mereka tidak menjadi ahli waris penerima janji-janji. Tapi saya dan saudara yang menjadi penerima, yang menjadi ahli waris janji-janji Allah. Ya. Dan yang ke-13, ya. Yang ke-14, ya. Yang ke-14. Di sini 14 kalau kita lihat ada dilema, sehingga di luar sana ada yang menafsirkan diri mereka sendiri. Ya. Di sini dikatakan keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Abraham ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka berkilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saudara, ada kejanggalan? Ya. Karena di sini dikatakan bagaimana ia meletakkan itu, maksudnya Abraham meletakkan roti dan air beserta anaknya di atas bahu Hagar. Ada yang janggal. Ya. Saudara, bagaimana seorang anak, kita tadi udah lihat di atas, saya udah uraikan bahwa pada saat itu selisih usia Ismail dengan Ishak itu kurang lebih 14 sampai 15 tahun. Jadi pada saat jikalau Ishak pada saat itu berumur 2 atau 3 tahun, berarti yang namanya Ismail itu berumur 16 atau 17 tahun. Lalu di sini dikatakan bahwa Abraham meletakkan air, meletakkan roti bersama anaknya di atas bahu Hagar. Bingung nggak? Kok anak umur 17 tahun, anak umur 16 tahun kok diletakkan di bahunya, digendong di bahunya? Bisa nggak? Kuat nggak? Mungkin enggak? Ya. Bagaimana anak yang udah 16 tahun, 17 tahun digendong di bahu? Ya. Saudara, dalam mulai ayat ini ada saudara-saudara kita di luar sana mengatakan, tuh benar nggak kata kitab saya? Ya. Kitab saya menjelaskan pada saat Abraham mengusir Ismail, pada saat itu Ismail usianya masih bayi. Dan yang menjadi pertanyaan saya juga, apakah seorang ibu menggendong bayinya di atas bahu? Ada yang pernah lihat menggendong bayi di atas bahu? Ya. Saudara, kadang-kadang mereka mempunyai pendapat seperti itu. Itu kita nggak perlu bahas, ya. Tetapi kalau kita lihat, pernah nggak saudara melihat seorang ibu itu menggendong bayi di atas bahu? Berarti bayinya digendongnya, ditidurin begitu gitu. Pernah nggak? Ya. Saudara, inilah kebingungan, ya. Sehingga mereka mulai mengatakan bahwa mereka lah yang benar. Tetapi kita mau belajar daripada firman, seperti saya katakan, ketika kita melihat, memang kalau kita lihat di dalam kitab-kitab terjemahan TB itu banyak hal-hal yang mungkin membingungkan kita, ya. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak hanya melihat satu terjemahan, tetapi kita melihat khususnya bahasa aslinya. Apa sih yang dikatakan oleh bahasa asli tentang ayat ini? Ya Bu, silakan Bu. Ya. Ya. Ibu. Ya. Dan bagaimana kita lihat ketika dalam terjemahan baru ini dikatakan bahwa Abraham memberikan kepada Sarah air, sekirbat air dan roti, lalu diletakkannya air dan roti itu beserta anaknya yang sudah umur 16 atau 17 tahun di bahunya. Jangan enggak? Ada seorang ibu yang pernah menggendong anaknya yang 16 tahun, 17 tahun di bahunya? Atau ada nggak seorang ibu yang menggendong bayinya yang anak bayinya di atas bahunya? Saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Jika seperti saya katakan, bagaimana pada saat di ayat yang ke-9 dikatakan Ismail bermain dengan Ishak. Kenapa Sarah kok kesal sehingga dia minta kepada Abraham untuk diusir itu yang namanya Hagar dan Ismail? Kita lihat dari bahasa aslinya yang ternyata di situ memiliki arti menghina, mengolok, mengejek, bahkan Paulus mengatakan menindas, menganiaya. Ya, makanya Sarah minta kepada Abraham, usirlah hambamu itu beserta anaknya. Lalu di dalam ayat yang ke-14 ini kita juga berkata, apa sih yang dimaksud firman Tuhan ini? Apakah benar pada saat itu Abraham menaruh sekirbat air, juga menaruh roti, juga menaruh
Ismail itu di atas pundak bahunya anak yang sudah berumur 16 atau 17 tahun. Sudah kita lihat dari terjemahan yang lain. Kita lihat dari bahasa aslinya, ya. Dalam bahasa aslinya saya baca di sini, saya nggak baca semuanya ya. Yang kita bilang di sini aja beserta anaknya yang ditaruh di atas bahu. Saya bacakan di sini ya. Di sini dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani dikatakan Vayiten el Hagar Shem al Shikma Ve'et Hayelet. Di situ berarti dikatakan bahwa Vayiten itu ia memberikan El Hagar kepada Hagar, ya, kepada Hagar Shem al Shikma, lalu ditaruhnya, diletakkannya di atas bahunya. Ingat di situ ada kata lagi setelah Shem al Shikma, di situ dikatakan Ve'et Hayelet. Di situ artinya bukan beserta anaknya, tetapi ada tanda koma karena apa? Di situ dikatakan dan anaknya. Jadi bukan beserta anaknya. Jadi ketika Abraham memberikan kepada Hagar sekirbat air, memberikan kepada Hagar roti, lalu kirbat air itu dan roti itu diikatnya di bahunya, dan Abraham menyerahkan anaknya Ismail. Terlalu jauh sekali terjemahan baru ini. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Oke? Tetapi aslinya mengatakan bukannya beserta anaknya diikat di atas bahu, tetapi hanya roti dan sekirbat air itu diletakkan di atas bahu, dan lalu memberikan anaknya dan lalu diusirnya mereka. Lalu dengan terjemahan lainnya gimana? Saudara, saya lihat terjemahan yang lain di dalam ayat ya. Ayat itu adalah Alkitab yang terbuka. Ya. Alkitab yang terbuka itu di situ dikatakan Abraham meletakkan makanan dan air itu di pundak Hagar atau di bahu Hagar dan menyerahkan anaknya itu kepadanya. Ada dua terjemahan yang menjelaskan. Lalu terjemahan lama gimana? TL juga saya buka, di situ dikatakan bahwa apa? Ditanggungkannya pada bahunya, maksudnya diletakkannya di atas bahunya, dan budak itu pun dan anak itu pun lalu diusirnya, disuruhnya pergi. Setelah menaruh di pundak Hagar, Abraham juga memberikan Ismail, memberikan anak budaknya, lalu disuruhlah pergi. Lalu terjemahan lainnya apa sih Pak? Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia lagi dulu ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia biasa disebutnya TSI, ya. Itu berarti terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan bacakan. Lalu meletakkannya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi bersama anaknya. Di situ dikatakan memakai kata bersama, tetapi dengan kata-kata yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda. Bukan mengikat sekirbat air dan roti dan beserta anaknya, bukan. Ya, tetapi di situ dikatakan lalu meletakkannya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi bersama anaknya. Ya, udah berapa terjemahan yang mengatakan bahwa berbeda dengan TB? Lalu bagaimana dengan terjemahan bahasa Inggris? Ya. Saya lihat di dalam NIV ya, New International Version, di situ dikatakan he set them. Dia meletakkan mereka, maksudnya air dan roti on her shoulder, di atas bahunya, dan kemudian and then send her up with the boy. Ya. Jadi pada saat itu dia meletakkan mereka air dengan roti di atas bahu di atas bahunya, di atas bahu Hagar, dan kemudian mengirim dia dengan anaknya suruh pergi. Itu terjemahan NIV. Lalu terjemahan bahasa Inggris yang lainnya KJV, ya. KJV di situ katakan putting, ada kurungnya, it on her shoulder and the child and send her away. Meletakkan di bahunya, dan anaknya, dan disuruhnya pergi. Lalu ada lagi NASB, ya di situ dikatakan putting them, sama kayak KJV, ya putting them itu meletakkan mereka on her shoulder and gives her the boy. Meletakkan di pundak Hagar dan memberikannya anaknya, lalu disuruhnya pergi.
Ya, sudah inilah terjemahan-terjemahan, masih banyak lagi terjemahan. Ya. Jadi jikalau memang ada terjemahan yang membingungkan, mari kita buka terjemahan yang lain. Amin. Jadi jelas di sini bahwa bukannya pada saat itu Abraham meletakkan air, sekirbat air dan roti, juga anaknya di atas bahunya, bukan. Ya. Tetapi pada saat itu Abraham meletakkan air dan roti di atas bahunya, kemudian memberikan anaknya, kemudian lalu diusir. Ya seperti itu. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, video ini memang lagi viral. Ini masalah udah lama sekali, tetapi digali lagi. Ya, makanya saya sampaikan seperti ini supaya kita ngerti, supaya kita mendengar daripada mereka, kita sudah tahu jawabannya. Ya, perjamuan perjanjian baru memang banyak hal-hal yang membuat kita bingung. Ya, ada juga perjemahan bahwa Allah menyesal. Nah, bagaimana Allah menyesal? Kalau orang menyesal itu berarti telah melakukan apa? Kejahatan, menyesal. Benar? Kalau orang menyesal, kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya meledekkan si Foa. Saya nggak tahu bahwa suatu saat nanti justru Foa menjadikan dia jadi seorang pemabuk atau dia melakukan menjadi pribadi yang jahat. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Jadi kalau memangnya Allah menyesal, berarti Allah tidak kudus. Ya kan? Karena orang menyesal itu sudah melakukan dosa. Berarti Allah menyesal itu berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan dikatakan dalam Kejadian 6 bahwa Allah menyesal karena melihat kejahatan manusia. Ya, apakah seperti itu? Ya, ternyata di dalam bahasa asli memakai kata nakam, yaitu maksudnya memiliki rasa kasih. Ya, memiliki rasa kasih. Allah memiliki rasa kasih melihat kepada manusia yang melakukan kejahatan. Kenapa? Manusia yang melakukan kejahatan, setiap kejahatan itu pasti ada upahnya, ya, yaitu maut. Allah merasa kasihan dengan manusia, bukannya Allah menyesal. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus banyak hal-hal yang di dalam kitab terjemahan baru itu banyak hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, mungkin yang membingungkan kita. Tetapi pada saat kita bingung, cobalah kita lihat dalam terjemahan yang lainnya. Cobalah kita lihat dalam terjemahan aslinya, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sekarang yang mulai membongkar-bongkar Alkitab. Ya, Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tambahan aja ayat yang ke-14. Tetapi yang pasti kenapa Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Karena Ismail sudah menindas, sudah menganiaya, sudah mengejek, sudah mengolok-ngolok yang kepada Ishak. Karena Ismail bukan ahli waris janji-janji Allah. Ya. Dan saya dan saudara firman Tuhan juga tadi kita jelasin di dalam Galatia 4 ayat 31 bahwa kita adalah keturunan merdeka, perempuan merdeka, berarti kita adalah ahli waris janji-janji Allah. Makanya jangan pernah ragu janji-janji yang Allah yang ada di dalam firman Tuhan, khususnya janji untuk memberikan hidup yang kekal. Jangan pernah jangan pernah ragu, maksud saya. Ya. Jangan pernah ragu jikalau pada Allah senantiasa menyertai saya dan saudara. Jangan pernah ragu, itu janji Allah. Dan yang ketiga, kenapa Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Karena Ismail memiliki kelakuan yang tidak baik. Ya. Orang yang sudah beda usianya 14 tahun, orang yang sudah usianya 16 atau 17 tahun, kok kenapa menganiaya anak kecil yang berumur 2 sampai 3 tahun? Kenapa bukannya diajak main, menjadi teladan bagi adiknya, tetapi justru menghina, menindas adiknya? Itu membuat secara besar. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman Tuhan ini boleh menambahkan pengetahuan kepada saudara-saudara, sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar di sana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah tahu jawabannya, kita sudah bersama. Ya, kenapa Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Ya, juga kenapa Abraham kok di dalam terjemahan baru kok menaruh sekirbat air, menaruh roti, juga menaruh beserta anaknya yang berumur 16-17 tahun di atas pundaknya. Itu kita sudah lihat dari terjemahan-terjemahan yang lain yang sangat berbeda sekali dengan terjemahan baru, yang terjemahan TD, baik TL, ya baik TSI, baik AYT, baik NIV, baik NSB, baik KJV, itu semuanya berbeda sekali. Jadi kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman Tuhan ini boleh senantiasa
memberkati saya dan saudara, ya, sehingga apapun kata orang di luar sana, kita udah mengerti akan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 21. Ya. Haleluya, amin. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau saat ini Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus saat ini kami mengucap syukur oleh karena Engkau sudah menjelaskan kepada kami apa arti daripada firman di dalam kitab Kejadian, khususnya di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Walaupun masih ada hal-hal yang lain akan yang kami bahas, tetapi kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan kami, boleh menambah pengetahuan kepada kami, sehingga ketika kami mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapak. Haleluya, amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan saya dan saudara untuk kita tetap mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tidak diomong-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan angkat satu buah lagu, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, oh Yesus penebus, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus, jangan jalan terus, panggil dia Yesus, Yesus Tuhan. Dengar doaku, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah keinginan kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau tidak akan melalui setiap doa-doa yang nanti akan kami naikkan Tuhan. Karena saat ini kami mau menyerahkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga yang akan menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan nih Bapak. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih di mana Engkau sudah menyertai ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Daripada itu Bapak, kami tetap serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, pengertian yang benar akan maksud daripada tujuan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami tetap serahkan GKR Postpay Mutiara ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memakai GKR ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan, boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Itu Bapak, kami percayakan GKR Postpay Mutiara ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan untuk setiap dari GKR yang lain juga Tuhan, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan setiap gereja yang ada di permukaan bumi Tuhan, kami juga tetap percayakan gereja-gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau yang memakai setiap gereja-Mu Tuhan, sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa juga Tuhan, kami juga tetap percayakan jemaat daripada GJKI ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk Ibu Vera, Engkau juga yang akan memakai Ibu Vera, sehingga dia juga boleh menjadi hamba Tuhan yang handal, dan Kau akan memberikan kekuatan, kesabaran di dalam mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami juga mau tetap percayakan setiap penginjilan yang ada, Kau juga yang akan menyertai penginjilan yang ada Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, di mana hamba-Mu Pendeta Fran akan memulai perintisan GKBI Tuhan, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bilang Kau sendiri akan turut campur tangan, Kau akan menyediakan, mempersiapkan segala sesuatu keperluannya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti hamba-Mu Pendeta Fran boleh melayani Tuhan di GKBI dengan lebih sungguh lagi, dengan
melalui kehadirannya nanti banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Terima kasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Tuhan, kami juga mau tetap percayakan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih jikalau Tuhan sudah menyertai bangsa kami Tuhan, di mana Engkau juga sudah memberikan atau melepaskan bangsa kami daripada virus corona, walaupun mungkin saat ini masih ada Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan terus menjaga bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, sehingga tidak lumpuh baik di dalam hal ekonomi maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Terima kasih Bapak untuk para pemimpin negara kami juga Tuhan, mulai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan staf jajarannya juga Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu Bapak, Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka juga boleh memimpin negara ini dengan hati yang bijaksana, sehingga apapun yang mereka kerjakan semuanya itu untuk kemajuan daripada bangsa dan negara yang kami cintai ini Bapak. Terima kasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahkan untuk pemerintahan kami yang ada di sekitar kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Kau menyertai kami, sehingga kami boleh tiba sampai selamat di rumah kami. Terima kasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masih banyak doa-doa yang akan kami panjatkan Tuhan, tetapi satu hal yang kami percayai, bahwa Engkau yang akan mendengar doa seluruh doa kami Tuhan. Engkau yang akan menjawab doa-doa kami Tuhan, karena kami hanya berdoa, kami hanya mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta penebus segala dosa-dosa kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain, tapi bila kita boleh mengingat akan firman Tuhan tentang kejadian kenapa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dan melalui firman Tuhan kita boleh mengetahui salah satunya, yaitu karena di mana Ismail mengejek, menghina, bahkan menindas daripada Ishak, juga di mana Ismail bukan ahli waris daripada Allah, juga di mana Ismail memiliki kelakuan yang tidak baik. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita arahkan hati kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima